Baik, selamat malam untuk kita semua, umat-umat Tuhan di Jemaat Denpasar. Kita bersyukur karena walaupun jarak jauh, tapi kita bisa muka dengan muka pada saat ini, ya. Kita bisa melihat langsung dan kita bisa berbakti bersama-sama walaupun melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, saudara sekalian, mari kita membaca ayat kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, jika ada Alkitab di rumah, kita baca bersama-sama. Dikatakan sebagai berikut, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Baik, di dua ayat ini ada gambaran kehidupan kita yang sangat jelas sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Yesus. Yang pertama adalah kita mempunyai banyak saksi. Apa artinya? Kita tidak hidup sendirian. Kita hidup di dunia, dan sebagai murid Yesus, semua orang memandang kita. Semua orang melihat kita. Bahkan dikatakan di sini, begitu banyaknya orang yang memperhatikan kehidupan kita sebagai orang Kristen, dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, tak terhitung banyaknya. Ya, semua mata memandang kepada kita. Dan biasanya, kalau semua mata memandang pada kita, itu yang dicari bukan apa yang baik, melainkan apa yang buruk. Ya, supaya kita jatuh, supaya kita gagal. Ya. Kemudian, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak kita, karena banyak orang memandang kita, karena dunia sedang melihat kita, maka marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita tinggalkan semua dosa kita. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus sebagai juru selamat. Ya. Kemudian dikatakan di sini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang kita dapat di ayat ini? Ternyata kehidupan kita ini dilambangkan sebagai perlombaan atau pertandingan. Dan pertandingan ini sifatnya wajib. Tidak boleh seorang pun menolak pertandingan itu. Ya. Oleh karena itu, hanya dua hasilnya, menang atau kalah. Tetapi pemenangnya tidak hanya satu. Dalam pertandingan iman ini, semua orang bisa menang. Siapapun yang mau bisa menang. Sebaliknya, siapapun juga bisa kalah. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita menang? Di dalam ayat ini dikatakan sangat bagus sekali. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa ini? Melakukan pertandingan iman kita itu. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kenapa mata tertuju pada Yesus? Kenapa hanya kepada Dia? Dikatakan di ayat ini selanjutnya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ini luar biasa. Karena Yesus yang memimpin kita, kita memandang hanya pada Yesus. Dan Yesus akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Sekarang, saudara sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa orang Kristen harus menang dalam iman? Ya. Mengapa sebagai umat Tuhan, kita harus menghadapi setiap
ujian dengan iman? Ada dua jawaban. Yang pertama adalah ternyata tidak hanya supaya kita menang, itu satu ya. Satu, kita supaya menang. Tapi yang kedua, ternyata tidak hanya supaya kita menang. Yang kedua adalah ketika kita menang, iman kita itu akan menarik orang kepada Yesus. Ini dia. Jadi, ada dua tujuan. Supaya kita menang di dalam iman. Yang kedua, ketika kita menang, orang akan melihat dan tertarik kepada Yesus. Siapa Yesus yang disembah oleh Kevin sehingga Kevin menang? Ya, akhirnya tertarik kepada Yesus. Siapa Yesus yang diandalkan oleh Falan sehingga Falan menang dalam ujian iman? Ya, jadi kita lihat sangat luar biasa efeknya. Selain supaya kita menang, Yesus ingin orang lain menang melalui pergumulan iman kita. Baik, saudara sekalian, malam ini saya ingin mengajak kita lari jauh sebelum Yesus. Ya, lari kembali ke kitab Keluaran, di mana Musa hidup pada waktu itu. Kita akan melihat iman Musa ya akan menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Nah, ini perikop sering dibahas oleh umat-umat Tuhan, bahkan mungkin saudara, tetapi itulah Alkitab. Ya, bahannya sama. Jadi, yang penting adalah aplikasi yang kita dapat setiap kali kita mendengarkan pembahasan yang bahannya sama. Ya. Baik, di dalam Keluaran pasal 14 kita akan baca nanti ya, dan kita akan melihat poin-poin penting di sana. Tetapi sebelumnya, sebagai pendahuluan adalah kita ingat bahwa menurut Keluaran 12 ayat 40, Keluaran 12 ayat 40, orang Israel akan tinggal di Mesir selama 400 tahun. Satu kurun waktu yang cukup panjang. Ya. Tetapi itu dihitung ternyata sejak zaman Abraham. Sedangkan masa-masa perbudakan itu sendiri, ya, itu kalau kita baca dalam Kejadian 47 ayat 9, Kejadian 47 ayat 9, maka sekitar 215 tahun bangsa Israel menjadi orang asing di Mesir, ya. Dan tahun-tahun terakhir adalah zaman perbudakan yang luar biasa. Hak yang dimiliki oleh orang Israel hilang. Mereka jadi hamba, mereka jadi pekerja paksa di Mesir, ya. Tetapi saudara sekalian, satu hal yang luar biasa, setelah 215 tahun menderita, apa yang terjadi? Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Ya. Itulah kitab Keluaran. Keluarnya bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Dan itu semua dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Apa saja mujizat yang dialami? Kita tentu ingat tentang 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir. Ini adalah mujizat yang tidak dapat disangkal. Betapa hebatnya Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ya, 10 tulah itu mujizat besar. Kenapa mujizat besar? Karena orang Israel tidak kena. Yang terkena 10 tulah adalah orang-orang Mesir. Tetapi umat-umat Tuhan tidak terkena. Itulah mujizat. Kemudian, di Keluaran 12 ayat 35 dan 36, Keluaran 12 ayat 35 dan 36, ini mujizat berikutnya. Apa itu? Ketika mereka akan berangkat dari Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk memberikan harta mereka, untuk memberikan barang-barang berharga mereka, untuk memberikan emas, perak, dan kayu-kayu yang mahal dibawa oleh orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Jadi Tuhan berikan saku, uang saku istilahnya, ya. Tuhan berikan bekal kepada orang Israel ketika meninggalkan Mesir. Nah, saudara sekalian, Tuhan juga menuntun mereka dengan cara yang ajaib. Caranya bagaimana? Di Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22,
Keluaran 13 ayat 21-22 dikatakan begini. Pada siang hari, supaya umat Tuhan tidak kepanasan, Tuhan berikan apa? Tiang awan. Ya. Pada malam hari, supaya umat Tuhan tidak dalam kegelapan dan tidak kedinginan, apa yang Tuhan berikan? Tiang api untuk memimpin. Ya. Dan ini mereka lihat setiap hari. Bukankah ini suatu keajaiban? Keajaiban yang tidak dapat diukur dengan sesuatu hal, ya. Ini betul-betul ajaib di depan mereka setiap hari melihat keajaiban. Nah, tetapi ketika krisis terjadi, iman mereka diuji. Ya, apa itu krisisnya? Mari kita mulai dengan Keluaran pasal 14. Ayat 1 dan 4 di sana menceritakan, Keluaran 14 ayat 1 dan 4, di sana menceritakan Tuhan memerintahkan bangsa itu yang sudah jauh berjalan kembali ke tepi laut, ya, kembali ke suatu tempat yang lebih dekat dengan pusat kota Mesir. Nah, ini menarik sekali. Kan mereka sudah jauh, tapi kenapa Tuhan suruh mereka balik? Tetapi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa itu menurut. Apapun perintah Tuhan, mereka turut. Dan betul-betul mereka kembali di tepi laut dan berkemah di sana. Kita lihat, apa ciri umat Tuhan? Kalau menurut Wahyu 12 ayat 17. Menurut. Kalau menurut Yohanes 14 ayat 15, menurut. Jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dan orang Israel menunjukkan penurutan pada waktu itu. Tuhan katakan balik, mereka balik. Tuhan katakan berkemah di tepi laut, mereka berkemah di tepi laut. Tetapi krisis datang di ayat yang ke-9, Keluaran 14 ayat 9. Mari kita membaca Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka ketika mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sifon. Apa yang terjadi? Pasukan Mesir datang mendekati mereka. Pertanyaannya, bukankah Tuhan yang memerintahkan mereka berkemah di situ? Tapi kenapa Tuhan mengizinkan justru pasukan Firaun yang jumlahnya sangat banyak itu mendekati mereka? Berarti kalau dalam bahasanya orang Israel waktu itu, ya, kenapa Tuhan membimbing kita kepada bahaya? Apakah Tuhan mau mencelakakan kita atau mau membebaskan kita? Kenapa, saudaraku sekalian? Karena di sebelah mereka, di depan mereka adalah laut, di belakang mereka pasukan Mesir. Kita bisa membayangkan kebahagiaan yang mereka rasakan hanya beberapa saat, bebas dari penindasan Mesir, sekarang hilang sama sekali. Kenapa? Sekarang mereka dalam bahaya, ya, tidak ada jalan keluar. Mari kita membaca ayat yang ke-10, Keluaran 14 ayat 10. Kita lanjutkan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang-orang Mesir mendekat, menyusul mereka. Kemudian, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ketakutanlah orang Israel dan berseru kepada Tuhan. Kata berseru di sini tentu saja bukan berseru berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena nanti di ayat selanjutnya menunjukkan bahwa mereka berseru kepada Tuhan hanya untuk komplain, hanya untuk menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan pimpin sampai situ, tapi dibiarkan untuk menghadapi bahaya selanjutnya? Ya, itu adalah wujud kekecewaan mereka, ya, wujud kemarahan mereka. Seperti mereka berteriak dan marah kepada Musa,
ya, sebagai hamba Tuhan yang memimpin mereka. Mari kita baca ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Keluaran 14 ayat 11 dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Kita lihat, ini bukan berteriak untuk minta tolong, ya, untuk berdoa, tetapi ini bentuk komplain, menyalahkan. Ya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi di pandangan orang-orang Israel yang dalam krisis saat itu, keluar dari Mesir adalah kesalahan. Ya, keluar dari Mesir adalah sebuah kesalahan. Lebih baik mereka mati di Mesir daripada mati menderita di tepi pantai itu. Mereka sedang menghadapi krisis besar. Sudah tahu rombongan yang sedang meninggalkan Mesir? Ya, untuk laki-laki saja, Keluaran 12 ayat 37, Keluaran 12 ayat 37, di sana diinformasikan hanya laki-laki saja, dan laki-laki yang dimaksud adalah 17 tahun ke atas. Jumlahnya adalah Keluaran 12 ayat 37. Ada 600.000 laki-laki yang meninggalkan Mesir. Kalau itu 17 tahun ke atas, kemudian kita asumsikan berapa wanitanya, ya, kalau kita anggap wanitanya sama 600.000, sudah 1.200.000. Belum lagi mereka yang di bawah usia 17 tahun. Bisa jadi ini 1,5 juta lebih. Ya, rombongan yang cukup besar. Dan kita bisa bayangkan, rombongan besar ini sedang menemui jalan buntu. Di depan mereka adalah laut, ya, di belakang mereka adalah tentara Mesir yang cukup banyak. Tidak ada jalan keluar. Pikirannya buntu. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa. Saudara sekalian, krisis itu menyebabkan semua karya Tuhan yang ajaib hilang. Kok bisa? Kita masih ingat, pada saat itu, saat krisis terjadi, tiang awan dan tiang api, tiang awan pada pagi hari, tiang api pada malam hari, kelihatan dengan jelas. Ya. Tetapi mujizat itu hilang, tidak dianggap. Kenapa? Ketakutan membuat semua mujizat Tuhan hilang. Nah, mereka gagal melihat Tuhan dalam krisis ini. Mengapa? Ketakutan. Jadi, mari kita baca ayat yang ke-10 tadi, ya. Keluaran 14 ayat 10 tadi, kita akan dapatkan poinnya di sana. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah mereka, lalu berseru kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Mengapa mereka takut? Yang pertama, karena mereka melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Ya, melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Di belakang ada masalah, orang Mesir, di depan ada mujizat sebenarnya. Tapi karena menolehnya ke belakang, tidak menghadap ke depan, mujizat Tuhan tidak kelihatan. Hasil dari fokus mereka ke belakang adalah ketakutan. Seandainya mereka tetap fokus kepada karya Tuhan yang ajaib, ya, ada tiang awan pada siang hari itu, maka mereka nggak ketakutan. Ada tiang api pada malam itu, mereka tidak akan ketakutan. Tetapi karena fokusnya pada masalah, sehingga seakan-akan Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi, bukankah Tuhan memerintah mereka untuk berkemah di situ? Kalau Tuhan yang memerintahkan, tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan umat Tuhan celaka. Tetapi, karena fokusnya
ke masalah, rencana Tuhan yang indah ini tidak dapat dilihat. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah iman dan ketakutan tidak dapat muncul bersama-sama. Ya. Iman dan ketakutan tidak dapat bareng. Ketika kita takut, meragukan kuasa Tuhan, di saat yang sama, iman itu pasti tidak ada. Tetapi sebaliknya, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, ketakutan itu pasti tidak ada. Jadi iman dan ketakutan tidak bisa sama-sama. Ketika Israel takut, hasilnya adalah mereka komplain. Ya, mereka hanya melihat satu hasil, mati, kematian, binasa. Tetapi puji Tuhan, masih ada satu orang, ya, masih ada Musa yang memandangnya bukan kepada masalah, tetapi memandangnya kepada Tuhan. Dia tetap mengingat bagaimana karya Tuhan begitu ajaib melalui kehidupannya dan juga keajaiban-keajaiban yang dirasakan bangsa itu. Ya, kita baca ayat yang ke-12. Ayat 12, bukankah kami telah katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami mati, lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini. Kita lihat saudaraku sekalian, ketakutan membawa mereka lebih memilih menjadi budak Fir'aun daripada kebebasan. Ya. Ingat, perbudakan tidak dapat mereka bandingkan sebenarnya dengan mujizat yang hanya mereka rasakan waktu yang singkat sebenarnya. Tetapi karena fokusnya pada masalah tadi, sehingga semua mujizat yang hebat itu hilang semua. Nah, ada satu pelajaran yang perlu kita renungkan. Ketakutan menghilangkan memori yang baik. Dan ketakutan memanggil kembali memori yang buruk. Ya. Dan kalau tidak percaya, kita bisa buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ketakutan, memori yang baik hilang. Ketika kita ketakutan, memori buruk yang muncul semua. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Sekarang, bagaimana caranya mengalahkan ketakutan? Cara mengalahkan ketakutan, mari kita membaca Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat ini ada 3 poin cara mengalahkan ketakutan. Yang pertama adalah jangan takut. Jadi, untuk mengalahkan ketakutan adalah jangan takut. Loh, apa maksudnya? Saudaraku sekalian, ternyata ketakutan adalah pilihan. Ya, takut itu pilihan sebenarnya. Karena untuk takut, kita harus memilih menyingkirkan Tuhan dari hati kita. Dan keberanian juga pilihan. Untuk percaya, kita memilih menyingkirkan godaan dari hati kita. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan sebagai berikut. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu tidak dari Tuhan. Itu pilihan kita, di mana kita menyingkirkan Tuhan dari hati. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7, karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi tinggal memilih kita. Kalau kita memilih Tuhan, ketakutan hilang. Ya. Kalau kita memilih ketakutan, Tuhan hilang. Itu tergantung pada kita. Yang kedua, di ayat Keluaran 14 ayat 13 tadi, selain menghilangkan ketakutan itu sendiri, jangan takut.
Yang kedua adalah dikatakan di sini, berdirilah teguh. Cara menghilangkan ketakutan adalah berdiri teguh. Kita harus dapat berdiri di dalam iman sebelum kita berlari dalam iman atau berjalan dengan iman. Tetapi yang biasanya kita harapkan adalah saya ingin berjalan dalam iman. Padahal kita belum berdiri dalam iman. Kalau begitu, apa itu berdiri dalam iman? Berdiri dalam iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itulah berdiri dalam iman. Ketika kita percaya, saudaraku sekalian, perjalanan kita akan dalam iman bersama dengan Yesus. Karena jika kita percaya, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Sekarang, apa hasilnya? Hasilnya dikatakan di sana, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, keselamatan yang dari Tuhan. Dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan akan membuka jalan? Itulah yang harus dilihat, dan itulah iman. Karena keselamatan yang dari Tuhan itu yang akan terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sekarang, mari kita lihat di mana Tuhan ketika bangsa Israel menghadapi masalah. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Ya, ingat apa yang disampaikan Musa, jangan takut, berdiri teguh, dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya. Ya, apakah Tuhan diam saja ketika Israel menghadapi krisis? Ternyata tidak. Ya, Tuhan ada di sana dan sedang menyiapkan mujizat. Ingat, Tuhanlah yang memerintahkan mereka berkemah di situ. Artinya apa? Tuhan sedang merancang sesuatu yang ajaib, merancang sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita baca di ayat 19 dan 20, Keluaran 14 ayat 19 dan 20, di sana kita lihat karya Tuhan itu. Apa yang dilakukan Tuhan di ayat 19 dan 20? Tuhan menggelapkan orang Mesir dengan tiang awan yang berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Harusnya tiang awan itu ada di mana? Ada di depan. Ya, dan ini mujizat lagi. Tetapi Tuhan pindahkan ini tiang awan yang harusnya di depan, balik ke belakang. Sehingga memisahkan orang Mesir, sisi Mesir jadi gelap, ya, sehingga mereka tidak dapat melihat bagaimana kondisi orang Israel pada waktu itu. Dia ada di mana kalau gitu? Yesus ada di awan. Apa yang Yesus lakukan di awan? Memisahkan gelap dan terang. Di sisi orang Mesir, mereka gelap gulita, dan di sisi orang Israel, mereka terang benderang. Kita lihat, ini mujizat yang hebat. Ya. Dan di ayat 21 dan 22, ini karya Tuhan yang lain. Ya. Di ayat 21 dan 22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diam? Tidak. Di mana Tuhan ketika krisis terjadi? Ya, Tuhan ada di tiang api untuk menerangi bangsa Israel. Buktinya apa? Peristiwa pembelahan Laut Merah itu pada malam hari. Tetapi orang Israel bisa melihat dengan jelas. Jadi di mana Tuhan ketika orang Israel dalam krisis? Ada di tiang api untuk memberi terang bagi bangsa Israel. Apalagi, ya, dia ada di angin timur. Untuk apa dia ada di angin timur? Ya, untuk membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut itu. Kita lihat, Tuhan tidak diam. Tuhan berkarya. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagaikan tembok bagi mereka. Luar biasa ini.
Ya, dan ini pengalaman istimewa ya. Saya yakin waktu itu belum ada akuarium ya. Tetapi bangsa Israel diberi kesempatan melihat akuarium raksasa yang sangat tinggi, lebar laut merah itu sekitar 6 sampai 7 kilo. Kita bisa bayangkan akuarium sepanjang 7 kilo. Kanan kirinya mereka bisa melihat ikan-ikan besar, mereka bisa melihat karang-karang yang indah, semuanya dilihat. Kenapa bisa? Kan tengah malam waktu itu. Ingat, ada tiang api yang memimpin mereka, sehingga perjalanan mereka terang benderang. Sementara itu, sudah malam hari, tiang awan menggelapkan posisi orang Mesir. Benar-benar sangat gelap. Ya. Kalau begitu, saudaraku sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Mengapa? Kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan dan ajaran-ajarannya di masa lalu. Itulah jaminan Tuhan. Ya. Kalau orang Israel mau melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, kalau orang Israel mau melihat kembali bagaimana 10 tulah diberikan dan mereka bebas, kalau orang Israel mau melihat tiang api dan tiang awan memimpin mereka malam dan siang, seharusnya mereka tidak meragukan dan tidak takut karena Tuhan menyertai mereka. Nah, saudara sekalian, ketika krisis tiba, apa pelajaran kita? Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Atau bahkan buru-buru menyalahkan hamba Tuhan yang mengajari kita tentang firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar apa yang terjadi pada orang Israel. Ketika krisis tiba, buru-buru menyalahkan Tuhan, buru-buru komplain, menyalahkan Musa. Akhirnya, ketakutan yang timbul. Ya. Karena Yesus seperti Bapa, seperti ketika dia berkarya untuk membebaskan orang Israel, Yesus yang sama akan membebaskan kita. Ya. Dia akan membuka jalan dengan cara yang tidak masuk akal, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan ketika krisis sedang terjadi? Seperti yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Yang pertama, jangan takut. Itu kunci pertama. Jangan takut dalam berarti percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan kita. Yang kedua, berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh? Jangan buru-buru bertindak. Tunggu apa yang Tuhan mau lihat. Tuhan mau kerjakan apa bagi kita. Ya. Dan yang ketiga, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan keselamatan pada kita. Caranya bagaimana? Memandang ke pengalaman di belakang bahwa Tuhan selalu berkarya dengan ajaib bagi kita. Nah, di Keluaran 14 ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa artinya? Ketika krisis terjadi bagi bangsa Israel, seharusnya yang mereka lakukan diam. Kenapa diam? Tuhan yang merintahkan mereka di sana. Kenapa diam? Tuhan sedang mempersiapkan mujizat yang hebat bagi mereka. Tetapi karena buru-buru, karena tidak sabaran, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, ketika tidak percaya kepada Tuhan, ketakutan muncul. Ketika ketakutan muncul, maka tidak ada lagi pengharapan. Ya. Semua yang buruk-buruk yang muncul, semua yang baik-baik akan hilang. Kemudian, saudaraku sekalian, seringkali kita sama dengan orang Israel ini. Ya. Apa yang sama? Kita seringkali memperlakukan masa-masa krisis sama dengan mereka. Apa itu? Melihat pada sisi negatif. Melihat masalahnya. Dan kita melupakan Tuhan yang lebih besar dari masalah. Hasilnya adalah, hasil dari melihat masalah, hasil dari melihat sisi negatif adalah,
ketakutan. Dan ketika ketakutan itu menguasai hati kita, maka hasilnya kita akan gagal melihat, kita akan gagal mengingat semua kebaikan Tuhan. Takut semua kebaikan Tuhan akan hilang dari benak kita. Hasilnya apa? Kita akan gagal melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan mencari kambing hitam. Dan kita tidak akan selamat dari krisis. Padahal yang Tuhan perintahkan melalui Musa adalah diam, jangan takut, berdiri teguh, dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya memberi keselamatan. Di 1 Petrus 5 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Ayat ini belum ada di zaman Israel dulu. Tetapi ayat ini ada di zaman kita sekarang. Apa artinya? Kita memiliki janji yang lebih banyak dibandingkan dengan janji kepada orang Israel waktu itu. Seharusnya kita juga lebih kuat dibandingkan mereka. Karena kita belajar dari kesalahan dan kelemahan mereka. Dan kita kembali ke ayat inti kita sebagai penutup renungan kita malam hari ini. Ayat inti kita Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian poin pentingnya, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jangan sampai hilang Yesus. Ketika Petrus fokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Ketika dia kehilangan fokus dari Yesus, dia tenggelam. Saudaraku sekalian, jangan pernah hilang Yesus. Ketika fokus Maria dan Yusuf pada Yesus, mereka berjalan bersama dengan Yesus ke Yerusalem. Tetapi ketika fokus Yusuf dan Maria tidak pada Yesus, mereka kehilangan Yesus dan memerlukan waktu 3 hari untuk mencari Yesus kembali. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan di Jemaat Denpasar, kita tahu krisis sedang terjadi saat ini, dan itu melanda saudara-saudara sekalian dengan sangat hebatnya. Ada banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan lagi, ada banyak penghasilan yang hilang melayang, ya. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kerjakan, tetapi mari kita belajar dari pengalaman orang Israel. Krisis akan selalu terjadi, bahkan berikutnya akan lebih besar dari krisis sekarang. Marilah kita gunakan masa krisis sekarang untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih memandang kepada Yesus. Berlatih agar Dia memberikan keselamatan kepada kita. Menunggu karya-karya Tuhan dengan diam. Percaya, jangan takut, berdiri teguh, tetap beriman kepadanya, dan menunggu keselamatan yang datang daripadanya. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau nyawanya saja diberi, apalagi hanya kebutuhan makan kita selama krisis, pasti Tuhan sediakan. Apabila nyawanya diberi, Dia rela meninggalkan surga untuk kita, mati di kayu salib, apalagi hanya pekerjaan, Tuhan pasti siapkan. Apabila nyawanya diberi, apalagi hanya kesembuhan dari penyakit, Dia akan berikan. Ya, kita gunakan masa krisis ini sebagai masa belajar bergantung kepadanya. Ya, dengan tetap berharap bahwa Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan di Jemaat Denpasar, dan kita segera keluar dari krisis. Pastikan dengan memandang Yesus,
kita akan keluar dari krisis dengan tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan siapkan jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberkati.